pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya masuk. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau ngajak kalian bernyanyi supaya lebih bersemangat. Yuk, berdiri yuk. Kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, kita mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akan memperlihatkan pada kalian. Gambar apa ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar satu loyang martabak. Masih ada yang ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Iya, belajar tentang pecahan. Nah, Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Ada berapa ini macam rasa dalam martabak ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rasa. Jika Ibu akan membagikan bagian-bagian ini, martabaknya ini kepada 4 anak, kira-kira satu anak mendapatkan berapa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Nanti masing-masing akan mendapatkan berapa potong martabak? Nggak tahu? Oke, nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Sebelum itu, kita simak video ini terlebih dahulu ya. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 4. Kita belajar tentang pecahan senilai. Nah, kemarin kita sudah mengenal ya apa itu pecahan, dan hari ini kita belajar mengenai pecahan senilai. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apa itu pecahan senilai? Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama adik-adik. Di sini kalian perhatikan ada 2 kue martabak. Edo dan adiknya suka kue terang bulan atau kue martabak ya adik-adik ya.
Nah, Edo membeli 2 kue terang bulan yang besarnya sama. Terang bulan yang pertama itu terdiri dari 8 rasa. Edo menghabiskan 4 potong dari 8 rasa tersebut. Terang bulan yang kedua itu terdiri dari 4 rasa saja. Adik Edo menghabiskan 2 potong dari 4 rasa tersebut. Dapatkah adik-adik menuliskan bentuk pecahan dari bagian kue terang bulan yang belum dimakan oleh Edo dan adiknya? Nah, jika digambarkan dalam bentuk pecahan, ini adalah terang bulan yang dimakan oleh Edo. Nah, dari 8 terang bulan yang ada, Edo sudah memakan 4. Maka sisanya itu masih ada 4/8. Ya, adik-adik ya. Lalu adiknya si Edo nih ya, dia memiliki terang bulan yang dibagi menjadi 4 bagian ya adik-adik ya, sama besar. Lalu adiknya Edo ini sudah makan 2. Berarti jika digambarkan seperti ini, ada 2 yang sudah dimakan dari 4 bagian yang ada, maka pecahannya itu 2/4. Nah, sekarang adik-adik lihat dari pembagian gambar ini, apakah kalian melihat kesamaan? Ya, ternyata sama-sama besarnya adik-adik. Padahal di sini angka pecahannya berbeda. Jadi yang perlu adik-adik ketahui, pecahan 4/8 ini senilai dengan pecahan 2/4 jika digambarkan di arsirnya sama atau senilai, seperti itu adik-adik ya. Jadi pecahan 4/8 itu sama besar dengan pecahan 2/4. Itulah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Sekarang kita lihat adik-adik, di sini ada gambar ya yang menunjukkan pecahan 6/9. 6 itu yang diarsir, 9 itu dari keseluruhannya. Lalu ada pecahan lagi yaitu pecahan 4/6. Lalu di sini ada pecahan lagi yaitu 2/3. Setelah diluruskan, ternyata ini adalah pecahan senilai. Jadi 6/9, 4/6, 2/3 itu sama besar. Hanya dibaginya menjadi, ini menjadi 9 bagian, ini menjadi 6 bagian, ini menjadi 3 bagian. Nah, ini pecahan ini sama besar atau senilai. Adik-adik, di sini juga Kak Citra punya nih. Ini adalah pecahan 1/3. Lalu ini pecahan 2/6. Ini pecahan 3/9, ini pecahan 4/12. Jika dilihat yang diarsir saja, ini pecahannya sudah senilai. Walaupun di sini angka pecahannya berbeda-beda. Jadi pecahan 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 itu sama besar atau senilai. Terdapat cara lain nih adik-adik untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan menambahkan angka yang sama ya. Angka yang sama, pembilangnya ditambah pembilang, penyebutnya ditambah penyebutnya. Atau dikalikan dengan angka yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. Sekarang Kak Citra punya contohnya. Cara yang pertama, pecahan yang senilai dengan pecahan 2/3. Di sini Kak Citra tulis 2/3 dulu. Kita pakai cara yang pertama yaitu cara penjumlahan. Cara penjumlahannya adalah 2/3 ini ditambahkan dengan 2 dan 3. Jadi pembilangnya ditambah 2 terus, penyebutnya ditambah 3 terus. Di sini 2/3 kita tambahkan 2 dan 3. 2 ditambah 2, 4. 3 ditambah 3, 6. Jadi 2/3 ini senilai dengan 4/6. Nah, kalau dilanjutkan lagi, kita lanjutkannya bukan 2/3 tapi 4/6 ini. Tambahkan berapa lagi? Tambahkan 2 dan 3 lagi. Pembilangnya ditambahkan 2, penyebutnya ditambahkan 2. Seperti ini adik-adik. Sama dengan 4 ditambah 2, 6.
6 ditambah 3, 9. 6 per 9. Jadi 2 per 3 ini ya senilai dengan 4 per 6, senilai juga dengan 6 per 9. Lalu ke contohnya lagi. 6 per 9 ini kita tambahkan lagi dengan 2 dan 3. 6 ditambah 2 itu 8. 9 ditambah 3, 12. Jadi pecahan 2 per 3 juga senilai dengan 8 per 12. Sekarang 8 per 12-nya ini kita tambahkan lagi dengan 2 dan 3. 8 ditambah 2, 10. 12 ditambah 3, 15. Jadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa pecahan yang senilai dengan 2 per 3 adalah pecahan 4 per 6, 6 per 9, 8 per 12, dan 10 per 15. Itu cara yang pertama, yaitu dengan menjumlahkan dengan angka yang sama dengan pembilangnya dan angka yang sama dengan penyebutnya. Sekarang cara yang kedua yaitu dengan mengalikan pembilang dan penyebutnya itu dengan angka yang sama. Nanti hasilnya akan sama dengan cara yang pertama. Di sini Kak Citra punya contoh lagi pecahan 2 per 3. Nah, 2 per 3 ini pertama, kita kalikan dengan angka 2. Karena kalau dikalikan dengan angka 1, hasilnya ya 2 per 3 adik-adik. Jadi, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama. 2 dikali 2, penyebutnya 3 dikali 2. Jadi, kita kalikan dengan angka yang sama. Hasilnya berapa? 2 kali 2, ya 4. 3 dikali 2, 6. Seperti itu adik-adik. Terus kita mencari pecahan yang lainnya. Nah, kalau tadi penjumlahan yang kita tuliskan adalah 4 per 6, tapi kalau dengan perkalian ini, kita tetap tuliskan 2 per 3. Ini tadi dikali 2. Sekarang kita kalikan setelah 2, yaitu 3. Jadi, 2 per 3 dikalikan 3, pembilangnya dan penyebutnya juga dikalikan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 6 per 9 ini adalah pecahan yang senilai dengan 2 per 3. Coba contoh lain lagi ya. Kita cari pecahan yang senilai dengan 2 per 3. Nah, kita tidak usah perlu tuliskan 6 per 9. Kita tuliskan 2 per 3. Masih pakai cara perkalian. Ini dikalikan 2, ini dikalikan 3. Sekarang kita kalikan 4. Ya, 2 per 3 kita kalikan sama-sama, kalikan 4. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 4, 12. Ini juga pecahan senilai dengan 2 per 3. Satu lagi coba, 2 per 3. Nah, setelah 4 kita kalikan 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Jadi ini juga pecahan yang senilai dengan 2 per 3. Nah, jadi pecahan yang senilai dengan 2 per 3 adalah 4 per 6, 6 per 9, 8 per 12, 10 per 15. Hasilnya sama dengan penjumlahan tadi, hanya saja caranya yang berbeda adik-adik. Cara mana yang menurut kalian mudah? Nah, kalian bisa pakai yang penjumlahan, bisa pakai yang perkalian. Sekarang kita coba lagi supaya kalian lebih memahami mana yang paling gampang untuk kalian pakai nih dalam mencari pecahan yang senilai. Nah, yuk kita lihat di sini. Cara yang pertama, pecahan yang senilai dengan 3 per 4. Tadi dengan penjumlahan, berarti dijumlahkan pembilangnya dengan angka pembilangnya, penyebutnya dengan angka penyebutnya. Berarti 3 per 4 ditambahkan 3 dan ditambahkan 4 ya. Bawahnya ditambahkan 4, pembilangnya ditambahkan 3. 3 ditambah 3, 6. 4 ditambah 4, 8. Nah, kalau dalam penjumlahan tadi yang kita tulis tidak 3 per 4 lagi untuk mencari pecahan senilai lainnya, tetapi hasilnya ini, yaitu 6 per 8. Kita tambahkan 3 dan 4 lagi. 6 ditambah 3, 9. 8 ditambah 4, 12.
Seperti itu adik-adik. Kita cari lagi yang senilai. Berarti yang kita tuliskan adalah 9/12. Ditambah berapa lagi? Ya ditambah 3 dan ditambah 4 lagi. Seperti ini. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 4, 16 adik-adik. Nah, dari 12/16 kita tambahkan lagi ya. Tambahkan berapa? Ya tambahkan 3 dan 4. 12 ditambah 3, 15, 16 ditambah 4, 20. Jadi pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah pecahan 6/8, 9/12, 12/16, dan 15/20. Begitu juga seterusnya. Atau pakai perkalian. Nah, yuk cara yang kedua pakai perkalian. Sama, pecahan yang senilai dengan 3/4. Pertama tadi kita kalikan berapa adik-adik? Ya, kita kalikan 2. Pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga dikali 2. 3 kali 2, ya 6. 4 kali 2, 8. Kalau perkalian, ini tidak ditulis lagi. Kita tuliskan 3/4 lagi. Kita kalikan berapa sekarang? Ya, kita kalikan 3. Berarti 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Seperti itu adik-adik ya. Kita cari lagi, tuliskan 3/4 lagi. Sekarang kita kalikan berapa? 4 adik-adik ya. Berarti 3/4 dikalikan 4. Pembilangnya dan penyebutnya juga dikalikan 4. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16 adik-adik. Lalu kita cari lagi yang senilai lagi ya, supaya ada 4 pecahan yang senilai dengan 3/4. Sekarang kita kalikan 5. Nah, 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. Nah, ketemu nih adik-adik pecahan yang senilai dengan pecahan 3/4, yaitu 6/8, 9/12, 12/16, dan 15/20. Kak Citra. Nah, dari video tadi sudah tahu ya anak-anak, kita akan belajar tentang apa? Ya, tentang pecahan senilai. Nah, apa sih pecahan senilai itu anak-anak? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan bentuknya itu berbeda, namun nilainya itu sama. Pecahan senilai itu ditulisnya bagaimana sih, Bu? Pecahan senilai itu ditulis angkanya di atas, terus di tengahnya itu dikasih garis. Lalu di bawahnya dikasih angka lagi. Nah, seperti contohnya ini. Ini termasuk pecahan senilai dari ini. Ini kan ada 8 rasa ya. Nah, ini 1 loyang martabak per 8 rasa. Nah, ditulis begini. Nah, udah tahu belum mana yang disebut penyebut, mana yang disebut pembilang? Yang disebut pembilang itu yang atas ya anak-anak. Jadi pembilang dari 1/8 itu 1, pinter. Terus penyebutnya itu yang bawah, berarti berapa? 8. Nah, cara menentukan pecahan senilai itu bagaimana sih, Bu? Cara menentukan pecahan senilai itu ada 2 cara ya anak-anak. Yang pertama, kalikan pembilang dan penyebut yang sama. Yang kedua, dibagikan pembilang dan penyebut yang sama. Dari penjelasan video tadi kan sudah dijelaskan juga ya anak-anak. Nah, untuk sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya nih kepada kalian, hari ini kita belajar apa aja sih? Ya, kita belajar tentang pecahan senilai.
dan cara menentukan pecahan senilai itu. Nah, pecahan senilai itu seperti apa, anak-anak? Ya, pecahan senilai itu pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, namun nilainya sama. Terus, cara menentukannya bagaimana, anak-anak? Cara menentukannya, pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Bisa juga pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Baik, untuk pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Menyenangkankah atau tidak? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Sebelum mengakhirinya, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.